Merantau untuk mengejar pendidikan dan memperbaiki ekonomi keluarga, itulah yang menjadi tekad utama Febra Luciana ketika ia meninggalkan kampung halamannya di Padang Panjang, Sumatera Barat. Lulus SMA tahun 2013, ia diterima di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mendapatkan beasiswa. Namun karena sakit yang cukup lama menyebabkan nilainya turun dan beasiswanya dihentikan, ia pun harus mengubur mimpinya menyelesaikan kuliah di kampung impiannya tersebut. Kegagalan ini membuatnya malu untuk pulang kampung dan memutuskan untuk bertahan hidup di Jakarta. Berasal dari keluarga sederhana, ia harus berjuang sendirian untuk membiayai hidupnya di Jakarta. Berbekal sepeda motor hasil kerjanya bersama seorang teman, ia pun mendaftarkan diri sebagai ojek online. Namun mimpinya untuk kuliah dan meraih pendidikan yang lebih tinggi tidak pernah hilang. Ketika mengantarkan paket ke kampus lamanya, ia merasakan kerinduan yang dalam untuk kembali kuliah. Tahun 2023, ia mendaftarkan diri untuk kuliah di Institut Ilmu Al-Quran IIQ, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, jurusan yang sama sempat ia tempuh 10 tahun yang lalu. Dan ia tetap menjalankan profesinya sebagai ojek online untuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Kisah viralnya banyak menginspirasi masyarakat. Bagaimana kisah perjuangannya? Mari kita simak dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Coach Dennis Lim. Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kali ini kita akan ngambil inspirasi, ngambil hikmah dari narasumber yang luar biasa. Namanya Uni Febra Luciana, ya. Ini beliau Masya Allah berjuang setelah dulu sempat kuliah beasiswa, tapi harus berhenti ya karena sakit. Dan akhirnya 10 tahun menjadi ojek online, tapi nggak putus cita-cita, tetap sekarang lagi kuliah lagi nih di IIQ, tafsir dan dakwah, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan sambil ngojek, Masya Allah. Ini inspiratif banget, kita akan ngobrol langsung dengan beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam. Ini sehat tuh nih? Alhamdulillah sehat. Izin ngobrol-ngobrol ya? Siap. Alhamdulillah, jadi awalnya dulu itu sempat kuliah beasiswa. Betul Pak. Tahun berapa waktu itu? Kuliah beasiswanya tamat SMA Madrasah Aliyah 2012. Mana di Padang? Ya. Mas kuliah beasiswa tahun 2013 kok. Beres di Padang, kuliahnya di Jakarta. Ya, di mana waktu itu? Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terus akhirnya sempet jalan berapa semester sakit? Iya betul kok. Sakitnya pas ujian UAS kok. Sakit pas ujian UAS, jadi ujiannya susulan, terus IP-nya di bawah 3, jadi beasiswanya dicabut. Gitu. Itu 2016 kok. 2016. Waktu itu, ya. Jadi ketika akhirnya dicabut, sempat pulang dulu ke Padang? Oh enggak. Justru setelah beasiswa dicabut tidak berani pulang kok. Ngasih taunya gimana tapi akhirnya? Ngasih taunya di telepon. Tuh saya baru berani cerita itu hampir 1 tahun setelah diputus beasiswa? Iya, setelah beasiswa diputus. Dan dari akhirnya diberhentikan beasiswa, berarti kan nggak kuliah. Itu langsung mulai ojek online atau sempat kerja atau ngapain dulu? 1 tahun kemudian kok baru ojek online, tapi sebelumnya itu saya kerja serabutan aja. Apa yang bisa kerjain dikerjain? Iya, kerja waktu itu. Kerja di tempat orang bikin aksesoris yang gajinya sehari 1 barang itu kan bikin handmade ya kak. Satu barang itu ada yang 1 biji 2.000, ada yang 1.000, jadi sehari itu dapatnya 20.000 lah. Waktu itu sehari dapat 20.000. Ya seporsi makan doang kalau di Jakarta. Iya zaman itu ya seporsi sisa dikit, tapi nggak cukup buat seporsi lagi. Iya, iya. Buat minum juga dapatnya yang tawar, nggak dapat yang manis. Ya betul sekali. Jadi sampai sekarang udah sambil ojek online 10 tahun tadi betul? Tepatnya kalau lebih tepatnya ojek online ini dari 2018 awal, 8 tahun. Itu mulai jalan 8 tahun menuju nanti ya. Oh, kalau boleh tahu di Padang profesi orang tua apa? Iya, jadi kan saya perempuan jadi driver gitu. Banyak tuh yang nanya, orang Padang kenapa nggak jualan gitu kan, kebanyakan di sini orang Padang jualan gitu. Ya, orang yang Minang. Kebetulan kami dari keluarga besar para driver.
Gitu. Almarhum ayah saya itu driver, supir angkot. Oh, iya. Almarhum kakak saya yang laki-laki yang Oh, punya tua, kakak sudah wafat. ada satu orang sudah wafat tuh juga driver. Kakak yang satunya lagi laki-laki juga driver. Ada keponakan sekarang, anak dari kakak yang sudah meninggal itu, dia driver juga Nanti gitu. punya perusahaan taksi sendiri nanti insya Allah. Terus akhirnya waktu sempet bertahan hidup di Jakarta sebelum yang ngojek, gimana tuh? Sempat minus nggak sampai aduh hari ini nggak makan nih, nggak ada kerjaan dan lain-lain? Tuh, mungkin itu kayaknya kalau mahasiswa mungkin kebanyakan pernah ngalamin kali ya kok ya. Dan tetap harus ambil biaya bulanan yang pasti tetap ada, kos masih kos atau? Iya. Atau jadi akhirnya nyari kos apa tetap. tebengan? Oh enggak, tetap ngekos tapi ya pindah-pindah nyari yang murah. Jadi kalau misalnya ngekosnya Semurah-murahnya kos di Jakarta bulan itu di tahun waktu itu dapat di berapa? 600.000 Masih berdua. ada tuh. Waktu 600. itu waktu Covid. Jadi lapak pecel lele ditinggalin sama penjualnya, nggak ada yang nyewa, Oke. disewain aja murah gitu sama yang punya. Saya sama Oh, temen agak saya luas berdua. tuh jadinya tuh. Lumayan. Enggak kok, tidurnya bareng motor. Jadi kan nggak ada garasinya. Jadi ini motor parkir, Motornya kita tidur di siapa? sini. Motor saya yang buat ngojek. Oh, bawa dari Padang atau Enggak, di sini, ambil di sini. Dari dulu tuh sempat beli di ada sini? punya teman yang mau buka usaha, dibantu orang tuanya, terus dia ngajak saya kerja sama. Iya. Kita belilah motor itu dari hasil kita usaha berdua itu. Tapi waktu Oh, itu ada sisa cuman aset. waktu itu cuman cukup buat, tapi itulah hasilnya gitu, walaupun nggak kesimpan, nggak ketabung, itu hasilnya ya motor. Baru saya bayarin itu motor ke teman saya waktu Covid tahun 2020. Alhamdulillah sekarang udah punya saya. Sekarang ngojeknya pakai motor itu? Pakai motor itu sampai sekarang. Legend itu asli. Motor yang legend Mio GT. Wah, itu udah banyak minta jajan belum? Minta dibenerin terus? Iya, baru jajan kemarin. Alhamdulillah. Ini baru perjuangan. Yang gini-gini biasanya baru sukses. Nih, penasaran dengan perjuangan selanjutnya? Jangan kemana-mana. Jeda sebentar, kita tetap pisah. Selalu ada itu. Itu 2 hari lagi pendaftaran mau tutup gelombang terakhir. Daftar, kurang lagi kok uangnya. Udah hari terakhir daftar kurang uangnya. Ya Akhirnya Allah, mau gimana cari dapetnya? kemana lagi ini uang.